Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati dan juga saya takdimi dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan desain pendidikan Agni Bapak Rosidi ya. Dan juga tak lupa pula teman seperjuangan kelas PI 5C. Saya atas nama Riful Umam akan menjelaskan ya tentang tugas dari dosen, yakni tentang RPE, ya, prosem, dan ada juga KKM, ada juga kartu soal. Yang mana di sini saya menggunakan kaldik, ya, kaldik yang berupa kaldik apa istilahnya? Kaldiknya kaldik madrasah. Ya, ini saya akan jelaskan dan saya akan tampilkan kaldik dari madrasah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama di sini adalah saya akan menjelaskan RPE ya. RPE yang mana sekilas tadi saya tampilkan kaldik madrasah ya. Yang dimana di sini ada nama bulan ya, nama bulan, ada jumlah pekan, ada pekan tidak efektif, ada pekan efektifnya, dan juga keterangan. Jadi yang pertama nama bulan di sini adalah Juli. Juli di sini jumlah pekannya itu ada 4. Sedangkan pekan tidak efektifnya ada 1, pekan efektifnya ada 3. Yang mana keterangan tidak efektif di sini adalah kegiatan matsama. Yang kedua di sini Agustus 2023, yang mana di sini jumlah pekannya ada 5, pekan tidak efektifnya itu 0 ya, dan pekan efektifnya 5. Dan ketiga di sini September, jumlah pekannya 4, pekan tidak efektifnya di sini 0, jumlah efektifnya pekan efektifnya itu 4. Dan juga ada Oktober. Oktober di sini jumlah pekannya ada 4, tidak efektifnya 0, dan pekan efektifnya itu ada 4. Sedangkan November ya, November di sini jumlah pekannya 5, pekan tidak efektifnya 1, dan pekan efektifnya 4. Jadi keterangan yang satu di sini adalah ada asesmen ya, asesmen sumatif akhir semester ganjil. Yang mana di sini disebut UAS juga, bisa disebut UAS. Yang keenam di sini ada Desember 2023 yang jumlah pekannya ada 4, tidak efektifnya 1, dan pekan efektifnya itu ada 3. Jadi ketika keterangan di sini, keterangan yang satu di sini tidak efektifnya itu adalah kegiatan hari Natal dan cuti bersama. Jadi jumlah pekan selama Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ialah 26 pekan, dan jumlah pekan tidak efektifnya itu ada 3, dan pekan efektifnya ada 23. Jadi keterangannya jumlah jam efektif yang B di sini semester ganjil, jumlah pekan efektif itu 23 pekan. Jadi jumlah efektifnya di sini 23 pekan. Ya, di sini jumlah efektifnya 23 pekan. Ada jumlah jam KBM yang mana di sini 23 pekan ya dikali 2 jam. Jadi di sini jumlahnya 46. Dan jumlah KD di sini jumlahnya 20 KD. Jumlah PH di sini 4 kali ya. Dan jumlah untuk PH itu 4 kali 1 JP. Itu adalah 4 JP. Cadangannya 2 JP. Jadi jumlah jam efektif yang 46 di sini dikurangi 6. Yang mana 6 di sini dapat dari 4 ditambah 2. Yani jumlah jam untuk PH ditambah jam cadangan. Jadi jumlah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prosem ya. Prosem di sini ada kompetensi dasar, ada alokasi waktu, ada nama-nama bulan dan keterangan. Yang pertama di sini kompetensi dasar, yang mana di sini menghayati nilai-nilai dari ketentuan penyembelihan binatang. Jadi yang pertama KD saya itu menghayati nilai-nilai dari ketentuan penyembelihan binatang. Yang mana di sini alokasi waktunya hanya 2 JP ya. Dan juga ada menerima perintah berkurban dan akikah, itu KD yang nomor 2. Ada juga KD yang menghayati ketentuan jual beli, khiyar dan kirot. Ada juga menghayati hikmah larangan riba dalam muamalah. Ada juga menghayati hikmah larangan riba dalam muamalah. Seperti itu. Jadi di sini semuanya jumlahnya 2 JP ya. 2 JP yang mana
pada garis yang hijau di sini itu ada keterangannya adalah adanya itu adalah 2 pekan di sini liburan awal ya, liburan awal masuk sekolah. Sedangkan yang oranye di sini adalah matsama, yang kuning di sini adalah adanya UTS ya. Dan yang terakhir di sini yang oranye itu adalah hari Natal. Jadi di sini jam yang tidak efektif ya. Jadi warna di sini untuk jam yang tidak efektif seperti itu. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk prosem. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kriteria ketuntasan minimal atau disebut KKM. Yang mana di sini penjelasannya itu ada KD-nya, kompetensi dasar, ada indikator ya, ada juga penilaian kompleksitas, daya dukung dan intake, dan nanti jumlah KKM-nya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan kompetensi dasar, yang mana di sini menghayati nilai-nilai dari ketentuan menyembelih binatang. Yang mana indikatornya itu berupa menunjukkan penghayatan terhadap ketentuan penyembelihan. Dan penilaiannya di sini ada kompleksitas, yang mana ada nilai tinggi, sedang, rendah. Yang mana di sini semakin tinggi maka nilai kompleksitasnya semakin rendah. Jadi tingginya itu 50 sampai 64, sedangkan sedangnya itu 60 sampai 80, sedangkan rendahnya itu 81 sampai 100. Jadi di sini kompleksitasnya saya kasih nilai 75, nah sedang ya. Dan juga ada daya dukung ya. Daya dukung di sini saya kasih nilai 70, yang mana di penilaiannya seperti hal sebiasanya. Tinggi itu 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah itu sampai 50 sampai 64. Dan juga ada nilai intake. Intake di sini adalah kasih nilai sedang juga saya, yaitu berupa 80. Yang mana jumlah KKM-nya adalah 75. Jadi 75 di sini diperoleh dari 80 ditambah 70 ditambah 75. Yang mana hasilnya nanti dibagi 3. Yang mana jumlahnya 75. Seperti itu. Dan juga ada yang kedua di sini ada menerima perintah berkurban dan akikah. Jadi KD-nya saya yang kedua di sini menerima perintah berkurban dan akikah. Yang indikatornya itu berupa menunjukkan sikap penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan. Yang mana jumlah kompleksitasnya di sini, nilai kompleksitasnya itu 70, daya dukungnya di sini ada 75, intake-nya 75. Yang mana nilai KKM itu berupa 73. 75 tambah 75 ditambah 70 dibagi 3. Hasilnya 73, seperti itu. Ada juga menghayati ketentuan jual beli atau disebut khiyar ya. Ada khiyar dan ada kirot. Yang mana indikatornya di sini menunjukkan penerimaan terhadap perintah berkurban dan akikah. Jadi yang mana nilai kompleksitasnya di sini 75, nilai daya dukungnya 70 dan nilai indeksnya itu 80. Yang mana KKM-nya itu 75. Ya, sama seperti yang di atas. Jadi hanya itu ya. Lanjut pada penjumlahan ya. Yang mana nilai KKM ya, jumlah nilai KKM ketika nanti ini dijumlah semuanya keseluruhan sampai atas itu jumlahnya 3018. Sedangkan jumlah total indikator itu 41. Jadi indikator saya itu jumlahnya 41. Kemudian nilai KKM semester 1 itu dengan cara jumlah KKM semua indikator itu dibagi total indikator. Jadi jumlah nilai KKM semua indikator dibagi indikator. Jadi 3018 dibagi 41 itu jumlahnya 74. Seperti itu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang KKM ya. Tentang KKM. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kartu soal, yang mana di sini bentuk soalnya di sini berupa pilihan ganda dan IC ya. EC. Yang mana jumlah soal yang pertama itu berupa pilihan ganda, yang mana soalnya di sini rumusan soalnya hewan yang boleh digunakan untuk kurban adalah A. ayam, B. itik, C. kelinci, D. sapi. Yang mana kunci jawabannya adalah D, yakni berupa sapi. Yang mana KD saya di sini itu 1,1 yang berupa materi pilihan ganda, yang mana indikatornya
itu menunjukkan penghayatan terhadap ketentuan penyembelihan. Ada juga soal nomor 2 di sini, penyembelihan hewan secara mekanik atau penyembelihan yang dilakukan menggunakan jadi A. bambu runcing, B. alat tajam seperti pisau, C. senjata api, D. gunting. Saya jawab menggunakan D. Yang mana KD-nya di sini 31 yang berupa indikatornya yang berupa menjelaskan ketentuan menyembelih binatang. Yang soal ketiga di sini ya. Di sini menurut ketentuan syariat akikah dilaksanakan pada hari ke titik-titik dari kelahiran anak. Jawabannya adalah C, 7. Yang mana indikatornya itu menjelaskan waktu pelaksanaan akikah. Seperti itu. Jadi di sini jumlahnya semuanya 15, ya 10 itu pilihan ganda dan yang 5 itu pilihan pilihan isi. Yang mana di sini saya sebutkan satu saja ya. Di sini ada nomor soal 15 ya. Jumlah kambing untuk anak perempuan ketika akikah berapa? Jawabnya adalah 1. Yang mana indikatornya itu menjelaskan ketentuan menyembelih binatang. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.